Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa, kita boleh di hari ini untuk dikuatkan, dipulihkan dengan firman Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini khotbah saya bertema janganlah memproduksi kekhawatiran. Janganlah memproduksi kekhawatiran. Sebelum lebih dalam saya berkhotbah, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau kembali di hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diajar dengan kehendak-Mu, dan kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap hati kami ya Tuhan. Kami boleh untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya, atas pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali boleh mendengar firman Tuhan. Judul atau tema khotbah saya Bapak Ibu adalah jangan memproduksi kekhawatiran, saudaraku. Kita seringkali berat sebelah. Kita seringkali melakukan hal yang sangat amat merugikan hidup kita, yaitu memproduksi kekhawatiran. Hal yang positif kita tidak bisa produksi, tapi khawatir kita bisa produksi. Nanti hasilnya bisa terjadi kekacauan Bapak Ibu, bisa terjadi ketakutan, dan ketakutan. Untuk setiap kita harus peduli akan nilai ini Bapak Ibu. Khawatir Bapak Ibu bukan sebuah jalan keluar. Khawatir bukan sebuah jalan keluar dalam kondisi hidup kita. Terlebih lagi akhir-akhir ini hidup kita dihantui oleh yang namanya COVID-19. Takut dalam penularan, takut dalam hal kematian. Kalau kita punya iman kepada Kristus Bapak Ibu, hal ini tidak perlu kita khawatirkan dalam hal ini. Agar juga imun tubuh kita ini, saudaraku, tidak terganggu. Untuk hal itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang untuk kita bicara. Ayatnya saya ambil di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 30. Jadi perikopnya di Lukas 12 ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya.
Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat judul di atas perikop dalam Alkitab, itu hal bicara kekhawatiran Bapak Ibu. Ini langsung diungkapkan oleh Yesus Tuhan kita Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada beberapa nilai yang kita mengerti akan kenapa kita khawatir, Bapak Ibu. Supaya kita di situ ada jawabannya. Janganlah kita berpikir bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah jalan keluar yang memunculkan ide, yang memunculkan kreativitas. Itu salah besar, Bapak Ibu. Ide dan kreativitas itu sesungguhnya adalah datangnya dari Tuhan. Ya, datangnya dari Tuhan. Makanya di sini ada 4 hal. Dalam perikop Lukas 12 ini Bapak Ibu, dari ayat 22 sampai 30, itu ada 4 hal yang perlu kita belajar, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita percayai. Yang pertama Bapak Ibu, orang khawatir karena tidak punya standar hidup. Orang khawatir tidak punya standar hidup. Ayatnya dari 22 sampai 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Jika standar hidup kita makan, minum, pakai, hasilnya khawatir Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena saudaraku, nilai makan, hidup, pakai itu tidak pernah ada cukupnya bagi manusia. Iya kan? Itu tidak pernah ada cukupnya. Mau dari dapat 1, mau 2, dapat 2, mau 3, dapat 3, mau 4. Dengan demikian muncullah di situ nilai-nilai sumber kekhawatiran. Dari nilai ini Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa mengucap syukur, padahal kita mengerti nilai-nilai pemeliharaan Tuhan akan apa yang kita makan, apa akan yang kita pakai. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jika standar hidup kita salah, bukan menurut firman Tuhan, bukan menurut kehendak Tuhan, bukan berharap kepada Tuhan, jadinya seperti itu Bapak Ibu. Iya kan, kalau kita tidak pernah ada puasnya, itu berbarengan dengan itu muncul nilai khawatir. Alangkah berbahaya dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi khawatir itu sebetulnya selisih daripada nilai-nilai kekurangan dengan kecukupan. Kalau kita sudah merasa cukup dan ada nilai cukup Bapak Ibu, yang muncul bukan khawatir. Yang muncul adalah nilai-nilai bersyukur. Karena kita tahu kita ini yang dipelihara Tuhan. Kita ini dalam tanggung jawab Tuhan. Kita ini dalam kesetiaan dan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak pernah memunculkan nilai khawatir. Karena di 1 Korintus 2 ayat 9 jelas dikatakan, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, apa yang tidak pernah engkau pikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jikalau kita hidup menurut standar dari Tuhan, saudaraku, bukan pakaian, bukan minuman, saudaraku, ya kan? Dan bukan makanan, kita tidak ada nilai khawatir. Kalaupun ada nilai khawatir, tidak bersumber kepada yang mematikan diri kita. Jadi, khawatir itu tidak bisa mematikan diri kita, tapi khawatir itu adalah berlalu dan kita bisa tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di situ kita muncul nilai beriman kepada Tuhan. Toh kita hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu karena pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus mengerti nilai-nilai, saudaraku, apa yang dari Tuhan ini. Jadi mulai saat ini, standar hidupmu bukan pakaian, bukan makanan, bukan minuman. Tapi itu karena Tuhan saja. Ya, ini dikatakan dari mulut Tuhan langsung loh Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau kita tidak punya standar hidup yang benar, Bapak Ibu, kita akan khawatir. Mari kita periksa.
Standar hidupmu itu apa? Kalau standar hidupmu, makan, minum, pakai, kamu tidak pernah ada puas. Pada saat kamu tidak pernah ada puas, disitulah muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Iya kan? Seberapapun nilai kekayaanmu, itu tidak pernah ada cukup. Engkau akan terus mencari ini, takut, khawatir. Apakah engkau tidak tersiksa? Apakah zat adrenalin dalam tubuhmu tidak berlebihan dan pada akhirnya merusak saudaraku susunan-susunan saraf yang pada akhirnya bisa stroke, yang akhirnya bisa sakit, akhirnya bisa darah tinggi, yang akhirnya bisa sakit asam lambung. Itu kan munculnya berbagai penyakit. Tapi kalau standar hidupmu, ya kan, bukan makanan, standar tubuhmu bukan pakaian Bapak Ibu, iya kan? Karena Tuhan, itulah nilai yang tepat. Nilai yang tepat adalah karena Tuhan standar hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kita ini, saudaraku, tidak mempunyai standar harapan. Karena kita tidak punya standar harapan, Bapak Ibu, kita muncul nilai khawatir, Bapak Ibu. Itu yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita tidak mempunyai standar harapan. Ayatnya di ayat 25, Bapak Ibu, ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saya baca ulang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudaraku, standar harapan kita bukannya kekhawatiran. Tapi banyak orang Kristen, Bapak Ibu, standar harapannya itu dikhawatir. Dia pikir mempertahankan nilai kekhawatirannya, dia akan aman. Dia pikir mempertahankan nilai kekhawatirannya, dia akan tenang. Justru jika engkau standar harapannya khawatir atau kekhawatiran sudah menjadi standar harapanmu, itu berbahaya. Itu gawat Bapak Ibu. Standar harapan kita adalah karena Tuhan saja. Yeremia 17 ayat 7, dia kan diberkati orang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya, dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Jika standar harapan kita Tuhan Bapak Ibu, kita selalu dalam ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Seringkali saya perhatikan Bapak Ibu, banyak orang Kristen senang di dalam kekhawatirannya. Karena katanya di dalam kekhawatiran itu bisa muncul ide, bisa muncul kreativitas. Sekali lagi saya bicara, itu adalah nilai sesat. Ide dan kreativitas yang muncul dalam kekhawatiran itu karena Tuhan. Karena Tuhan menolong, pantasan kau tidak pernah bisa bersyukur. Pantasan engkau tidak pernah bisa melihat kesetiaan Tuhan. Pantasan engkau tidak bisa melihat, saudaraku, kasih sayang Tuhan. Engkau pikir itu muncul karena kekhawatiranmu. Bukan begitu, itu berkat pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kalau engkau bilang itu karena kekhawatiranmu muncul harapan, itu salah besar. Harapanmu dalam kekhawatiran akan membawa kebinasaan. Akan membawa nilai-nilai kematian yang kekal, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, harapan kita hanya Tuhan saja. Sumber pengharapan kita hanya Tuhan saja, bukan khawatir. Kalau harapanmu khawatir, engkau pikir bisa panjang umur, justru itu memperpendek umur Bapak Ibu. Makanya serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Ini penting, harapan kita hanya Kristus Yesus, bukan kepada kekhawatiran. Janganlah sumber pengharapanmu adalah khawatir. Kalau sumber pengharapanmu khawatir, berbahaya bagi kelanjutan imanmu. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu engkau akan meninggalkan Tuhan. Engkau tidak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Padahal pertolongan dalam setiap detik hidupmu itu dari Tuhan. Bukan dari kekhawatiranmu. Bukan daripada nilai harapan kekhawatiranmu Bapak Ibu. Jangan terbalik saudaraku. Justru di dalam khawatir, pada saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan jawab nilai-nilai apa yang kita khawatirkan. Yang penting di sini, kita di sini camkan baik-baik, sudah dalam jaminan Tuhan. Kita ini anak Tuhan, sudah dalam perlindungan Tuhan. Itu semuanya, saudaraku, sudah dalam hal include nilai janji-janji Tuhan. Di sini kita harus percaya, pengharapanku hanya Yesus saja. Bukan kepada yang lain, apalagi kepada nilai kekhawatiran. Bisa dibayangkan kalau pengharapanmu oleh karena khawatir, engkau akan murtad. Betul, engkau akan murtad. Banyak hal yang saya pelajari dalam hal ini Bapak Ibu. Orang-orang Kristen itu murtad, ya kan? Karena dia pikir Tuhan
tidak setia. Dia pikir dia tidak ditolong Tuhan. Ya kan? Dia pikir bahwa dia dibiarkan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini ada, bukan karena kekhawatiran kita. Itu karena pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus bisa melihat yang lebih jauh daripada nilai-nilai hal yang dunia lihat. Kita harus melihat lebih jauh daripada orang-orang dunia yang lihat. Kita ini melihat dengan iman kita. Iman kita adalah pengharapan yang akan muncul, saudaraku, pada saat kita setia di situ. Barang siapa yang setia kepada Tuhan, dia tidak pernah dikecewakan. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kita lihat. Yang ketiga ayatnya 26-28, tidak mempunyai standar hasil, Bapak Ibu. Tidak mempunyai standar hasil. Ya kan, tidak mempunyai standar hasil. Yang ketiga, saudaraku, ayat 26-28. Jadi, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapakah kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jika kita tidak punya standar hasil, artian bahwa tidak bisa kita buat apa-apa, Bapak Ibu, kita jangan sombong, saudaraku. Kita jangan sombong. Jadi di sini, saudaraku, apa yang kita pakai, apa yang kita punya itu dari Tuhan. Salomo dengan begitu luar biasa berpakaian begitu indah, tidak lebih baik daripada bunga bakung. Siapa yang mendandani bunga bakung itu, Bapak Ibu, yang sebentar sore akan lisut, akan angus oleh sinar matahari. Itu karena Tuhan. Standar hasil kita oleh karena Tuhan. Sumber berkat kita oleh karena Tuhan. Sumber nilai-nilai hidup kita karena Tuhan. Kita berpakaian ini karena Tuhan, Bapak Ibu. Semua dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Kita tidak pernah bisa memproduksi apa-apa dalam hal untuk hasil yang dalam kesempurnaan. Makanya standar hasil kita, Bapak Ibu, kalau nilai-nilai duniawi itu akan lenyap, Bapak Ibu. Itu akan membawa nilai-nilai kekhawatiran. Tapi kalau standar hasil kita oleh karena semua karena dari Tuhan, sumber berkat kita ya dari Kristus Yesus, sumber penghidupan kita dari Yesus Kristus, semua itu, saudaraku, kekhawatiran kita akan hilang. Sebab hidup kita hari ini ada berpakaian, memperoleh makanan, itu semua datangnya dari Tuhan. Sumber kehidupan kita. Sumber penghasilan kita itu semua dari Tuhan, Bapak Ibu. Bukankah Tuhan ini yang mempunyai nilai-nilai yang memberikan kita hikmat? Ini penting kepada setiap kita. Jadi saudaraku, janganlah kita sombong. Jangan kita bilang kekayaan ini dari kita punya hasil. Bukan, itu karena semata-mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup rezekimu, Bapak Ibu, engkau bisa buat apa? Sepintar apapun, Bapak Ibu, ya kan? Itu karena Tuhan. Saudaraku, manusia itu lemah. Saya pernah melayani jemaat, Bapak Ibu. Itu gelarnya banyak. Gelarnya bertanda dia orang pintar, Bapak Ibu. Begitu dia mengalami kecelakaan, geger otak, Bapak Ibu. Semua apa yang dia punya, dia lupa. Bahkan istrinya pun dia lupa, Bapak Ibu. Iya kan? Nah, kenapa demikian? Inilah kondisi yang seringkali kalau kita mengandalkan diri kita. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya. Iya kan, saudaraku? Dan hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, ayat 7-nya. Jadi setiap kita, ya kan, kalau Bapak Ibu punya kekayaan, Bapak Ibu punya kepintaran, itu karena dari Tuhan. Hasil-hasil yang kau peroleh pun karena Tuhan. Karena seizin Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghambat nilai-nilai hidup kita, nilai-nilai hasil kita. Jangan kita bilang bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Itu salah besar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita meminta menurut hawa nafsu. Ya, mana bisa Tuhan itu memberikan kita begitu saja? Tidak bisa, ada nilai pertanggungan jawab. Jadi standar hasil kita itu karena Tuhan saja, bukan karena nilai-nilai diri kita. Saya banyak melihat, saudaraku, orang Kristen begitu sombongnya. Iya kan, begitu sombongnya, Bapak Ibu. Saya mengingat firman Tuhan, saudaraku, mengenai Daud. Daud pernah menghitung pasukannya. Tuhan marah, Bapak Ibu.
Yang dia pikir itu hasil dari dia. Padahal itu semua pertolongan-pertolongan Tuhan. Jika engkau merasa kekayaanmu itu adalah hasil jerih-lelahmu, saudara, di sini perlu hati-hati. Engkau akan mengesampingkan Tuhan. Engkau akan menyingkirkan Tuhan. Engkau anggap Tuhan tidak berbuat apa-apa. Apakah itu tidak celaka, saudaraku? Apakah itu tidak berbahaya bagi imanmu? Orang sombong Tuhan tidak suka, saudaraku. Ya kan, katakan kepada diri kita, saya ada sebagaimana ada. Hasil yang saya punya ini karena semata-mata dari Tuhan. Ya kan, bukan berarti saya mengecilkan apa arti jerih lelah Bapak Ibu. Jerih lelah Bapak Ibu tidak membuat engkau itu sombong. Tidak membuat engkau itu pongah. Jerih lelahmu itu nggak boleh bablas. Kalau bukan karena Tuhan, engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Iya kan? Yang sekecil apapun kau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saudara, saya sangat membayangkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Saya sering cerita sama istri saya. Bagaimana susahnya saya dulu. Bagaimana dari kecil berpindah-pindah tempat. Karena bukan tempat sendiri. Terus, saudaraku. Bagaimana saya hidup dalam kesulitan dalam hal makanan. Dalam hal pakaian, tapi terus sampai hari ini ada itu karena pemeliharaan Tuhan. Saya tahu persis, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Jangan itu karena nilai-nilai Tuhan yang saya punya, yang diberikan oleh Tuhan. Di Galatia 1 ayat 15, ternyata dari perut kandungan ibuku, aku sudah memperoleh anugerah Tuhan. Itu pun disadari oleh Rasul Paulus. Dia ada sebagaimana ada itu karena Tuhan. Makanya biarlah hidup kita karena Tuhan Bapak Ibu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Ini penting Bapak Ibu, agar kita tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun kejadian yang kita alami, apapun kejadian yang kita takutkan, tidak membuat kita khawatir Bapak Ibu. Ya, jadi kekhawatiran itu tidak berakar dalam diri kita. Karena yang berakar dalam diri kita adalah firman Tuhan. Bertumbuh, berakar, berbuah-buah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan hasil daripada standar kita adalah karena Tuhan. Sumber pengharapan kita, sumber berkat kita, sumber kehidupan kita, sumber hikmat kita, sumber nilai-nilai perlindungan kita. Hanya Yesus saja. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, karena kita tidak punya standar hikmat. Ayat 29. Jika kita tidak punya standar hikmat Bapak Ibu, kita akan khawatir, akan memproduksi kekhawatiran. Ayat 29 sampai 31 ayatnya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan itu kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, standar hikmat kita adalah karena hikmat Tuhan. Carilah apa maunya Tuhan, senangkanlah hati Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Itu standar hikmat kita. Jika engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada yang punya hikmat. Salomo begitu mempunyai nilai kekayaan luar biasa Bapak Ibu. Itu karena hikmat Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena kebiasaan dia. Makanya waktu dia disuruh memilih Bapak Ibu. Minta kekayaan kah? Minta panjang umur kah? Salomo tidak mau. Dia tahu itu akan habis. Itu akan selesai dan itu akan menjauhkan diri dia kepada Tuhan. Makanya dia bilang, aku cuma minta hikmat-Mu Tuhan. Agar aku bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Agar aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini penting Bapak Ibu. Jika engkau punya kekayaan, engkau tidak bisa membedakan kekayaanmu dari yang haram, dengan apa yang halal. Itu bahaya Bapak Ibu. Kalau kita hidup tanpa hikmat Tuhan, kita hidup seperti hewan. Kita tidak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Makanya saudaraku, kita akan kehilangan worldview. Yang mana kita akan terputus kembali hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana Adam Hawa. Makanya dalam pemulihan itu Bapak Ibu, dikatakan oleh di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan.
Iya kan? Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Itu hikmat Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Percayalah dengan nilai-nilai itu, saudaraku, apa-apa yang kau butuhkan sudah Tuhan sediakan. Sudah Tuhan siapkan, Bapak Ibu. Nilai-nilai itu. Jangan kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Nah, makanya standar hikmat kita bukan karena dunia ini, bukan karena filsafat, bukan karena ramalan, bukan karena primbon. Hikmat Tuhan, ya, standar hikmat kita karena firman Tuhan, karena pikiran Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 16, kata Paulus, ya kan saudaraku, kami memiliki pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Makanya saudaraku, standar hikmat kita itu karena hikmat Tuhan, Bapak Ibu, bukan karena hikmat dunia. Jika kita mempunyai hikmat Tuhan itu luar biasa. Hidup kita tenang, Bapak Ibu. Kita bisa menganalisa dengan tajam hal-hal yang kita mendapatkannya. Misalnya kita dalam menderita, Bapak Ibu. Kita tahu, oh ini karena apa? Kita bisa tahu seketika dengan begitu cepat. Tidak malah melanglang buana pikiran kita, bahkan mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan saya. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli sama saya. Itu pikiran yang hikmat dari iblis, Bapak Ibu. Iya kan? Kalau hikmat dari iblis itu berbahaya, membuat engkau jauh dari Tuhan. Iya kan, saudaraku? Ingat persoalan waktu di Matius 16 ayat 23. Apa kata Yesus kepada Petrus? Hanyalah iblis. Engkau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ingat baik. Pikiran kita adalah karena Tuhan. Pikiran kita adalah karena kesukaan Tuhan. Ini penting, ini hikmat Tuhan. Sehingga kalau kita mempunyai hikmat Tuhan, Bapak Ibu, kita bukan memproduksi kekhawatiran. Tapi kita bisa memproduksi optimis, Bapak Ibu. Yang segala sesuatu pun dalam masalah, pasti ada jalan keluar. Engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhanmu setia dan adil, tepat menolong pada waktunya. Kita hidup dalam waktu Tuhan, Bapak Ibu. Waktu yang terbaik, waktu yang luar biasa, waktu berkemenangan, waktu yang luar biasa, waktu yang sangat indah sekali. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan selalu menyertai kita. Tiap langkahku selalu diatur oleh Tuhan. Setiap kita mau kemana, sertakanlah Tuhan. Dan selalu bergantung kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, nilai-nilai kekhawatiran tidak bisa membuat engkau kalah. Justru kita mengalahkan nilai-nilai kekhawatiran itu. Jikalau standar hidup kita karena hikmat Tuhan. Jikalau standar hidupmu karena hikmat dunia, engkau akan hancur. Seberapapun engkau hebat, engkau akan lenyap, engkau akan binasa. Tetapi jika standar hikmat kita karena Tuhan, kita pandai karena Tuhan, kita kaya karena Tuhan, saudaraku, semua itu akan ditambahkan. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Jangan dibalik. Kalau dibalik, berbahaya. Sangat berbahaya, Bapak Ibu. Karena teman saya pernah berbalik seperti itu. Waktu dia pelayanan, dia berhenti pelayanan. Saya bilang, kau tidak pelayanan lagi. Kan ada firman Tuhan, Pak. Carilah lebih dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Saya lagi cari tambahan-tambahan, baru cari kerajaan Allah. Bangkrut, Bapak Ibu. Bangkrut, Bapak Ibu. Babak belur hidupnya. Ini kurang ajar sebetulnya. Memutarbalikkan firman Tuhan. Iya kan? Dia menganggap Tuhan itu bohong. Dia menganggap firman Tuhan itu main-main. Jangan kau permainkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan hanya perkataan, tapi kuasa-kuasa. Firman Tuhan itu tinggal tetap. Walaupun dunia akan lenyap. Ingat baik. Jangan kita kurang ajar dalam hal ini. Iya kan? Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setiap kita kalau hal ini, saudaraku, Tuhan ini, saudaraku, sangat luar biasa. Setiap pengerja layak menerima upahnya, Bapak Ibu. Jangan kita menyaksikan akan nilai-nilai Tuhan memberikan upah bagi setiap kita. Senangkanlah hati Tuhan. Berjalanlah menurut maunya Tuhan. Ya kan? Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, Bapak Ibu. Mulai saat ini, Bapak Ibu, janganlah kita khawatir. Janganlah kita khawatir, Bapak Ibu, karena kita tidak memiliki standar hidup.
Janganlah kita khawatir, karena seringkali kita tidak mempunyai standar hasil, standar harapan, dan standar hikmat. Kita sudah memiliki nilai standar hidup, kita sudah memiliki standar harapan, kita sudah mempunyai standar hasil, kita punya standar hikmat. Karena Yesus Kristus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Menjamah bagi setiap hati yang terbuka, mau dididik, mau mendengar, dan mau menjadi taat sebagai murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan soal kekhawatiran. Dan kami mengerti kenapa kami khawatir. Mulai saat ini kami tahu, dengan hal yang kami tahu ini Tuhan, kami percaya kekhawatiran itu kami sudah singkirkan dalam nama Yesus. Kami hidup di dalam Tuhan yang menghidupkan kami. Kami hidup dengan penuh optimis. Kami hidup dalam jaminan Tuhan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Panjangkan umur mereka dalam nama Yesus. Dijauhkan mereka dari yang jahat. Mereka dijauhkan dari hal-hal yang najis. Dijauhkan mereka dari celaka maut penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu. Haleluya. Amin.